Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watan bidinatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fil wadi'ati. Pasal tentang titipan atau penitipan. Al-wadi'atu amanatun yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Titipan itu adalah amanah, disunnahkan bagi orang untuk menerima kalau ada orang menitip sesuatu, dengan syarat orang itu qama bil amanati fiha, dia memiliki kemampuan untuk menunaikan amanah itu dengan baik. Jadi wadi'ah atau disebut juga titipan kalau bahasa kita, itu adalah ismun li'ainin, nama bagi satu barang yang yadha'uha malikuha, yang pemiliknya meletakkan barang itu pada orang lain, liyahfadhaha, untuk dipelihara, untuk dijaga. Ada orang nitip tas, ada orang nitip uang, ada orang nitip hewan, ada orang nitip apalagi apapun jenis barang yang layak untuk dititip dalam rangka dijaga, dipelihara oleh yang dititipi tanpa imbalan. Itu namanya titipan. Kalau ada orang meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga, tapi dengan perjanjian ada imbalan, maka itu bukan namanya titipan, tapi itu namanya ijarah. Ijarah bahasa fikihnya sewa menyewa namanya, atau jual jasa. Jadi jasa pemeliharaan kita jual sama orang yang punya barang, dengan perjanjian akan dibayar 1 jam sekian, 2 jam sekian, sehari sekian, 2 hari sekian, dan seterusnya. Nah, itu namanya ijarah, bukan titipan. Nah, tentu beda hukumnya. Kalau ijarah sudah dibahas, sekarang yang kita bahas ini adalah titipan. Jadi kalau titipan tidak ada ongkos-ongkosan, sehingga berlaku ketentuan al-wadi'atu amanatu. Titipan itu adalah amanah. Apa maknanya amanah? Maka kewajiban yang dititipi untuk menjaga, melindungi, merawat sampai orang itu mengambil titipannya. Sampai orang itu mengambil titipannya. Itu wadi'ah. Bahkan kalau misalnya itu hewan, binatang yang butuh makan, butuh minum, maka yang dititipi juga harus menyediakan makan minum dari hewan atau binatang yang dititip. Ya, setidaknya dia diletakkan, hewan itu diletakkan di tempat yang kalaupun tidak dikasih makan, tapi hewan itu sendiri bisa makan, minum dari tempat di mana dia diletakkan. Sehingga ya karena itu amanah, ya harus begitu. Kalau tidak begitu, itu namanya tidak amanah orangnya. Nah, makanya kalau tidak sanggup, jangan diterima titipan. Kalau nggak sanggup, jangan diterima. Makanya dibilang di sini sunat diterima bagi yang siap menunaikan amanah itu dengan baik. Nah, sunat. Kenapa sunat? Karena membantu orang yang membutuhkan pertolongan, membantu orang lain
untuk dijagain barangnya sampai dia mungkin selesai urusannya atau apapun lah yang menyebabkan dia menitip itu. Nah, itu hukum dari wadi'ah. Nah, maka apa dasar hukumnya sehingga wadi'ah ini dianjurkan? Di antaranya firman Allah, fal yu'addil ladzi tu'mina amanatah. Fal yu'addil ladzi tu'mina amanatah. Hendaklah kamu menunaikan apa yang diamanahkan. Ya, jadi hendaklah kamu menunaikan apa yang diamanahkan. Nah, jadi menerima amanah itu dianjurkan, tapi bagi orang yang bisa melaksanakan amanah itu. Nah, ini juga berlaku ketentuan ini tidak hanya pada wadi'ah, pada semua hal yang hukumnya amanah, yang menuntut kita amanah. Jadi RT, jadi kepala kampung, jadi kepala desa, jadi pengurus masjid, itu amanah. Dan karena itu amanah, maka yang sanggup jadi pengurus, yang sanggup jadi RT, yang sanggup jadi apa saja, kepala kampung misalnya, ya harus sadar dirinya, paham dirinya bisa menunaikan amanah dari apa yang menjadi tanggung jawab KRT-an, kepala kampung, pengurus masjid dan lain-lain. Nah, jika tidak, maka tidak sunat hukumnya, tidak dapat apa-apa. Bahkan boleh jadi kalau orang itu merasa lemah, nanti ada dijelasin di dalam, untuk menunaikan amanah dia makruh menerima amanah. Makruh kalau dia ragu, kalau dia pasti akan ketidakmampuannya, haram menerima amanah. Kalau ragu itu maksudnya bau keisiku. Nah, masih ngenong katanganna karena ndekna pagi dirina seduk dirina kah. Kalau seperti itu makruh, karena ada kekhawatiran dia tidak bisa menunaikan tugas itu. Kalau dia yakin ketidakmampuannya, haram menerima. Ya, termasuk nanti amal wadi'ah. Nah, disunatkan bagi siapa? Bagi yang punya kemampuan menunaikan amanah itu. Dia punya kemampuan, dia punya kepercayaan diri, yakin ya, bau yang gawe bau yang jagaan dengan terima mau ya pahala. Mau ya pahala. Nah, itu amanah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis Nabi juga menyampaikan, adil amanata ila mani tamanaka wa la takhun man khonaka. Tunaikan amanah itu kepada orang yang memberikan amanah, memberikan tanggung jawab. Ya, harus kita tunaikan. Titipan, ya jaga titipan itu sampai datang yang punya, yang berhak terhadap titipan itu untuk mengambil. Wala takhun man khonaka, jangan engkau mengkhianati bahkan orang yang mengkhianatimu. Jadi jangan balas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Iaran tembalas neraka si neraka nang itendah. Jadi munara dengan khianat kita tetap berupaya untuk amanah. Jadi perintah amanah itu bukan hanya kepada orang yang baik, hatta orang yang tidak baik pun kita sebagai penerima amanah tetap harus berusaha menunaikan amanah. Nah, itu beratnya lah menerima tanggung jawab. Makanya harus dipikirkan baik-baik untuk terima titipan batu. Tidak laun terjadi apa-apa pun detemele bertanggung jawab, padahal itu mungkin bagian dari kelalaian kita. Siaran amanah muntat tunaian tugas kita dengan baik, munat terjadi apa-apa pada objek yang diamanahkan, pada objek yang dititip, kita tidak punya tanggung jawab untuk menggantinya. Tidak wajib ganti
karena kita sudah tunaikan tugas kita dengan baik. Tapi kalau kita lalai menunaikan tugas itu, berarti dia tak amanah. Itu semendak bapak nggih menampun bilin-bilin anu batur, padahal dia sudah sanggup ponilang wajib dah berganti, wajib tak berganti. Lo ndek nakum baita ndek urusan sidang baita, karena si dah wah nerima amanah lagu ndek degawe amanah siwah siaran titipan, berarti harus terjagaan batu. Karena sanggup itu jagaan muntuah berjaga pun hilang, ndek tak tanggung jawab terhadap hilang. Rusak ndek tak wajib berganti terhadap kerusakan, karena wahita gawe apa sih dari tugas kita sebagai penjaga. Lagu mundi marat si baru bilin-bilin teh lalean teh. Nah, kelalaian inilah yang membuat kita wajib mengganti, karena kita sudah nyanggup. Makanya kalau kita merasa tidak sanggup, dendek terima. Lo dek tersemal ngenandi, ada sidang dararan dek semal oleh hukum. Harus tersemelang diri tangkong dek tersemal bersida su berganti. Upaya sendek dek semal. Au engku lagu au dek kandek ku semal. Ya tetap, karena yang namanya kita sudah menyatakan kesanggupan itu arah hukumnya. Munda sanggup ampun da tunaya mau sida pahala, munda sanggup ampun de sampean berdosa sida. Sehingga kalau terjadi apa-apa kita punya kewajiban untuk menanggung resiko itu. Nah, ini hukum wadiah. Jadi mun nerima titipan, sebelum menerima lihat dulu kesanggupan kita untuk melaksanakan tugas penjagaan pemeliharaan. Jaga angku bembeku sebulan deh. Au ande ulang ngerungu bembe batu sebulan pun mati bangka darah ndek ngamangan misalnya. Wajib terberganti, karena siaran melihara bembe ya tentu dia cukup terjaga pantu dan harus tembenga, karena dia butuh makan ya. Berarti kita sanggup mencarikan makannya. Dia butuh minum, berarti sanggup kita metaang kedunginam, sehingga dia bisa bertahan selama sebulan. Kan dia ongkat dengan sinitip sebulan. Mungkin dia tersanggup, bilang dek ku sanggup lah sebulan dan nebus siku. Agenda nita kena masalah. Nah, itu salah satu contoh bagaimana pemberlakuan yang namanya wadiah sebagai amanah. Ini titipan, dari mun titipan dan ulah berupa iaran dengan jual jasa. Maka ada penjualan jasa penitipan, aran Indonesia na doang penitipan, lagu berbayar. Berarti mulai pakai dek nyaran titipan ini, iaran penyewaan jasa pemeliharaan barang-barang ya rana sebenarnya. Jadi nanti berlaku hukum ijarah, sewa namanya itu. Buka kadang-kadang ngadu bahasa kutitip atau penitipan, malah tulisnya penitipan berbayar kan. Una berbayar berarti wah niaran wadiah, yaran sewa. Maka nanti lain hukumnya, lain untuk menjelaskan perjanjian sewa menyewa tempatnya di situ nanti dibicarakan. Nah, yang sekarang ini bicara tentang wadiah yang dilakukan oleh yang dititipi secara sukarela dengan minta pahala, dengan betulang ini. Nah, itu juga sama nanti dengan, wah ini juga sudah sering jangan sampaikan lalu akan terpaham. Sama dengan tengot tangan kepeng benang ini terbetulang, jadi babnya bab betulang, sehingga dia terkanggu minta ongkos, bahkan kedekatnya sanggupin
si dengan si berotang tetap ditekanggu meta ongkos karena dek niat tahu ta meta ongkos, dek niat tahu ta meta ongkos. Munda mele meta ongkos berdagang, munda mele meta bayaran sewa. Jadi ya akadnya dendek ngedu akad berotang. Pada mara ini dendek ngedu wadiah munta niata mele taong kosin atau munta mele nyuruh dengan berbayar bab sewa atau no makadu fungsi no model. Lagu kadung bahasa Indonesia ini kadang dia membedaan titipan si berbayar dua-duanya titipan doang arana, akhirnya ngundi-ngundi dengan lupa yang punya si ada perbedaan antara titipan barang sewa. Nah, maka di sini ditegasin wadiah itu kita meletakkan sesuatu atau pemilik meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dijaga tanpa ada imbalan. Jadi di negara perjanjian ada imbalan. Munabayah berupa ya atau berembeng ya mau pada jaga anggaku, nah aja kanggo de bait karena di Noah harap perjanjian le titipan itu ngenda berupa. Jadi artinya upah dan upah ita ya memang begitu, memang seperti itu. Dek naula berupa. Jadi beda ya. Munatama le perjanjian sewa rana. Munabay jema tuntun upah na sida, tuntun upah na sida. Nah, itu halal diterima. Yaran perembeng. Itu sebenarnya perembeng dek upah. Lagu kadang bahasa sayangnya sih dengan si berembeng mah upah ada senjagaan aku. Dari paranda ya upah. Padahal sebenarnya ini tidak upah karena mulai titipan tidak berlaku ongkos. Munara ongkos na titipan yaran sewa, tidak nyaran titipan. Nah maka hukumnya amanah harus dijaga, harus dipelihara, harus disampaikan kepada yang memberikan amanah. Dasar lain dari hadis Rasul SAW ini sebenarnya berkaitan dengan amanah, bukan berkaitan dengan wadiahnya. Ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddasa kadzaba, mendengar raos ngajakin. Wa idza wa'ada akhlafa, mun berjanji ndenoah tepat janjinya iwalina. Wa idza tumina, kalau diberi amanah khona dia berkhianat. Nah lagu dende becat-becat maran batur munafik. Kena tungkulang sida ya apa dosa ya nungkulang sida lagu dendek parang batur munafik. Kan siaran tanda itu kan belum tentu nah sesuai si tanda. Jadi dendek muda ngukumin batur munafik, ngukumin batur karena munafik itu sebenarnya lebih pada sifat batin. Sifat hati kan, nifak itu le hati. Salah satu akhlak yang buruk siara le aten sei itu adalah sifat nifak. Nifak itu jadi menampakkan yang berbeda dengan apa yang di hati. Nah karena nifak itu sifat hati yang pun ditekanggu muda maran batur munafik. Karena berarti demaran hati. Padahal mungkin apa netungkulang sida karena sida memang cocok tetungkulang agan jadi bagus te kan arak arak sing endo tungkulang da senina da genda na sili agenda na plewas sida agenda namuk sida besual sida laun. Nah agenda da besual ke tungkulang deh ya. Nah itu salah satu tungkulang sih tujuannya bagus ya, sekalipun kurang bagus lagunde na sampai le kelompok si ayat munafik di sini.
Biaran justru untuk meredam mudarat si lebih besar, maka ya jadi ngelincir si desi taketoanin si senina dah. Nah, jadi lagu dendek dekau dendek baru udah si terus praktik kangda dendek ini aja terpaksa tuh tengah dua muntuah kondisi-kondisi terpaksa si kepepet gitu. Nah kadang-kadang orang nungkulang itu ada tujuannya bagus maksudnya, jadi dia karena atina lengi itu, sehingga perlu itu juga menjadi jadi dendek terbecat memarah menghukumi, lebih-lebih si berkaitan si ate, karena ate itu ya hanya Allah yang tahu apa hakikat siara le ate batu. Ya ampuna si nungkulang ya tetap berdosa, dosa nungkulang. Lagu dendek ngejauh lalu anante memarah, dendek ngejauh memarah. Ngukumi nate itu berarti kita wah jauh melewati batas si tahu te. Nah dendek samping. Nah di sini syahidnya adalah pada wa idza tumina khona. Jadi kalau kita sudah menerima titipan, wajib hukumnya kita jaga titipan. Menerima titipan hukumnya sunat, lagu melaksanakan amanah titipan hukumnya wajib. Jadi nerima sunat, lagu nuneang apa siwah amanahangna si batur itu wajib. Yang pun wajib terjaga, mundek terjaga ampun ada apa-apa kita nanggung resikona. Wa in shoma wa shalla wa zama annahu muslimun. Nah bahkan ditegaskan munara tanda si tandu beru kadakana puasa, kadakana sembahyang, kadakana paran dina Islam, di sisi Allah dia sudah dicatat sebagai orang yang munafik. Nah dengan si munengeraos girang nungkulang, muna berjanji di nuah nepatin janjina, mun tetitipin amanah denowah nuneang apa si amanah angling. Di sisi Allah dia tercatat tetap sebagai munafik, kedekatna puasa, kedekatna sembahyang. Nah ya bahayana, maka kita harus belajar, kita harus mendidik diri kita, ingetang diri kita gendede sampai gawe 3 hal: nungkulang, ngianatin janji, barang ngianatin amanah. Nah ini wadiah. Wala yadmanu illa bita'adi, tidak wajib diganti amanah itu kecuali wadiah itu, titipan itu, illa bita'adi, kecuali ada unsur keteledoran, kelalaian. Nah warasi baru wah sanggup berjaga tuh mendek ngejaga. Jadi wah sanggup ya meririang batur bilit-bilina. Ngampun terjadi hal-hal yang mengurangi nilai titipan itu, apalagi menghilangkannya, maka wajib diganti kalau bita'adi. Sebaliknya kalau ditunaikan dengan baik, dijaga, dirawat, terus rusak atau hilang, datang perampok, kena berjaga, lagu perampok dengan 10 yang mesa-mesa nah, mudah tahu saya akhirnya apa sih jaga nah serahna lek perampok ya. Nah itu contoh orang yang sudah amanah, tapi karena ketidakberdayaan, ketidakmampuan, terpaksa titipan itu diserahkan kepada perampok. Nah, odo balur sono mati-mati harusnya ndek nang kanggo ngeno sida nyawa nu parande pada mere bembe. Jadi ya artinya ya pilihannya kan mati tuh bembe, ya bembe lah, bembe. Nah, jadi serahna bembe batur le perampok daripada na macam-macam daripada temati apalagi. Nah maka kesalahan itu bukan kesalahan, ia tetap amanah namanya orang itu, tapi karena ketidakmampuannya maka barang orang hilang. Kalau begitu tidak ada kewajiban mengganti.
Nah maka kita yang menitip, kita si nitip harus tahu resiko itu. Ndak tenunggalang meta batur suruh berganti. Munoah jaga batur, jaga angita, maka ya sudah, resiko hilang segala macam rusak, itu penitiplah yang menanggung. Karena orang yang kita titipi sudah amanah. Nah nanti kalau terjadi sengketa, aduh si dan dia jaga bagus, si berjaga nak lu bawa jaga tu bagus lagu, ceketan si berbait. Jadi kan kadang memang malang anda ceket dia, jadi ya ceketan si berbait, kita si berjaga. Nah ya kalau sudah begitu kita harus benarkan dengan si berjaga, karena memang ya itulah resikonya. Itu resikonya. Nah, tetapi kalau orang itu tahu dirinya tidak mampu, ampun terima, ampun hilang, tetap ia harus berganti. Karena itu termasuk bab bita'addi namanya. Dia ada unsur kelengahan, kelalaian. Tahu na diri na dek na kuasa jaga barangmu, sanggup-sanggupang na diri. Nah ini yang harus diingat. Jadi ketika tidak ada pengkhianatan, artinya amanah yang jaga, tidak ada kewajiban berganti. Tapi kalau ada unsur kelalaian, kelengahan dari sisi yang menjaga, maka dia wajib mengganti. Nah, apa contoh dari bentuk-bentuk kelengahan? Wa asbabut taksir tis'atun. Ada 9 penyebab orang dikategorikan lengah atau lalai. Pertama akan disebut sebagian di kitab kita, hanya disebut sebagian. Munda mele baca seluitna, baca lek kitab beliau yang lain katanya. Tapi di sini disebut sebagian. Fal nadhkur ma tayassara dzikruhu. Saya hanya akan menyebut, kami hanya akan menyebut yang bisa kami uraikan di sini. Ada beberapa dari yang 9. As-sababul awal ayyuwaddi'ahal muwadda' bi fathidal inda ghairihi bila uzrin min ghairi idznil maliki, tanpa ada izin dari pemiliknya. Titip nemalek titipan. Jadi ya tertitipin, sanggup ya nerima, terus tegana sanggup nerima tun titipnya dengan lain malik. Nah itu namanya orang itu sudah ta'addi. Jadi munaseda, munailang, wajib nabaganti. Wajib nabaganti. Nah lagu menuang endang izin, lesi nitip, lagu karena arah kesibukan tiang, tiang titip pendah lek ni. Oh iyalah dia nembeng-nembeng, penting arah jaga. Nah wa izinnya kan mindah, namun ini aja ndek nak kena taksir. Ini aja ndek nawah izin kenu. Au wah kujagaan sida. Jadi ndek nawah kena bayar ku titip dengan lain. Akhirnya lepasnya barangnya sedengan oleh ia tun ngone titipnya dengan lain. Kadang-kadang dengan lain itu senina. Jadi kadang-kadang senina nah. Ini wah dengan lain arana. Dek niam kan ia sanggup. Lagu tiba-tiba ini dulu jagaan dengan no, bayar datang ia ampun bilin. Si semama si tok na nitip. Ampun hilang le tangan senina na, wajib na berganti. Karena udah tadi taksir kan. Aku mendek tak sanggup dende. Munara entah gawe, entah lalu, entah ngumbe, ya wah, badak batur bagus-bagus, nala dek kubung jagaan sida, ngan ku lalu anang ning kan. Kada kena anak-anak kena nitip pada. Apalagi dengan si jawaan. Kadang-kadang dari sini nak kena ajar. Ini berarti ya sudah memindah. Maka siap-siap berganti. Munaseda atau muna hilang.
Jadi dendek pindah barang titipan lekan ita siwah nerima ngundek toah ngendang izin lek si epen titipan. Nah itu satu namanya sebab orang dihitung ada kelalaian. Muna titip barang titipan itu aneng dengan lain sei-sei, pokoknya dengan lain tanpa izin dari pemiliknya. Namun izinan aja ndek termasuk. Nah kemudian diantaranya yang lain adalah as-sababus tsani as-safar biha, dibawa belelampah barang titipan jauhnya belelampah. Nah dia dititipin lek Pancor misalnya Genanang Mataram, denoah ngizin. Nah pada merazi baru denoah badak sinitip menengku lalu anang Mataram ku jauh endeh denoah ngizin ngenu. Ya dia ya bawa aja karena Genanang Mataram jauhnya lalu. Sekalipun mungkin niatnya bagus sebenarnya agaknya tetap yang ngenti lagu karena denoah badak dengan sinitip Genanang Mataram yang izin ngenu musafir, maka muna terjadi apa-apa lek perjalanannya si anang Mataram lek barang si titipnya sedengar seda ke hilang ke wajib naba ganti, wajib naba ganti. Maka harus kejaga sing ngedong harus tahu untuk titipin si batu, apalagi barang-barang sih berharga agan tahu resiko ini muna tagin suruh kita berganti jadi tahu cara tanjuk diri kita muna memang denara unsur kelalaian dek nara kewajiban kita berganti. Jadi kena tagin sida karena kena sida kanggo sidang nabon de temele berganti dari tepen salah. Nah ini ya tok nama kedu nu pagah nu bau ada dasar de pagah dek mele berganti karena memang sida sudah menunaikan tugas sida dengan baik. Tapi muna degawi salah sikit lekan si sebut yang baru pertama pindah danang dengar de dang izin atau jauh de belelampah apun seda apun hilang kada jaga munoah ngenu sebab musafirno nyuruh ida termasuk wah melalaikan amanah. Nah yang pun perlu muntagan nanang bembeng ke dende mele nerima atau muntah mele nerima ngendeng izin dulu lang lagung ku lalu nang sumbawa ku jonda nang sumbawa. Nah ngono kata muna sanggup sinitip ya berarti sanggup ya nerima resiko muna terjadi apa-apa lek langan atau lek sembawa. Mundena sanggup kan apa dende wah ngono aja ngono kan kita sida. Nah itu pentingnya izin supaya pemilik juga siap menerima resiko ketika kita pindahkan barang titipan itu atau ketika kita bawa bepergian. Nah, wa'lam anna hadza fi haqqil mukim. Itu kalau dia menitip barangnya ketika orang itu memang sedang tidak musafir. Lagu menuah nyata dengan itu belelampang. Hanya karena dalam perjalanan apa niat untuk menitip berarti itu jadi niaran dengan jauh barang titipan musafir. Memang wa tahu dia musafir kan? Berarti wa siap yang menerima risiko. Misalnya barang sidak lek perjalanan barang ya pada terlalu musafir anang sumbawa lagu karena dia nak sedang lek tasna misalnya titipna barangnya lek sida pada dalam perjalanan menuju kedakan dia nutak dia tulang dan izin ku anang sumbawa wah jelas tahu si nitip pada marah si baru munwa jelas angkuna si mele nitip pelik dengan lain tahu nasi dengan si nitip lagu tetap titipnya berarti nuara izin secara hukum untuk dipindah alihkan sehingga tidak boleh dia menuntut ganti rugi kalau terjadi
hal-hal yang mengurangi atau merusak atau menghilangkan barang titipannya. Nah ini beberapa contoh dia sebutan kita sisiwa nu karena memang letau ini dianggap dia perlu terurai. Cukup pokoknya secara umum asal ada kelengahan, kelalaian, tidak jaga di dalam merawat memelihara barang titipan, maka yang dititipi wajib mengganti. Tapi kalau dia jaga amanah, dia tunaikan dengan baik, maka ndek narak kewajibannya untuk berganti. Nah kalau ngombe mun mati ia tertitipin, nah terus mati. Nah, jadi mati. Bagaimana status titipan? Ya mati kan ndek ditepen mele, ndek ditepen kemampuan untuk menerima tuh menolaknya. Mele ndek mele munah wayan mati mati itu. Maka matal muwadda walam yadhkur wadi'atan aslan bahwa jada pitar katarikatihi kisun mahtumun wa alaihi hadhihi wadi'atu pulanin. Kalau ada orang dititipi sesuatu, kemudian sesuatu yang dia titip itu tandaina sih ya, ne titipan bapak sekene, ne titipan nih misalnya tandaina tulis terus mati ya, maka titipan itu oleh ahli waris harus segera dikembalikan. Dene kanggo ngalura, karena munalura ampun sida ampun hilang gara-gara ngalurangan, wajib na berganti ahli waris, wajib na berganti. Karena yang dek nuat tertitipi si titipina al marhum lagu pagahangna dirina alurangna titipanna le iya, maka dia masuk kategori orang yang kalau terjadi apa-apa denuang izinangi ya berjaga si izinangan almarhum dia tetap wajib mengganti kalau rusak, kalau hilang. Nah maka kewajiban ahli waris adalah segera mengembalikan titipan itu kepada, kalau ketidaksegeraannya karena dengan si nitip jauh tahu nah kalau itu berarti ada alasannya dia ngalurang. Ini yang dimaksud sindenara uzurna genulakang becah lagu iya ngalura. Nah ini yang si kena wajib berganti. Lagu mun misalnya si nitip nulis sumbawa tahu terus mati si titipin, nah kan siaran jauh barang anang sumbawa kan perlu persiapan, perlu macam-macam termasuk ongkos, sehingga ya dalam rangka mempersiapkan semua hal itu butuh waktu sejelo dua jelo kadang-kadang seminggu. Nah maka di waktu-waktu dia melakukan persiapan itu tidak dihitung dia lalai. Kalau misalnya tiba-tiba barang itu rusak atau hilang. Tetapi kalau dia secara sengaja menunda, denara uzurna nunda, ampun terjadi kerusakan hilang, itu yang wajib mengganti. Nah ini salah satu puruk masalah kalau orang yang dititipi meninggal dunia. Wallahu alam. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan masalah titipan, dan minggu mudi kita mulai membahas Kitabul Faraidi wal Wasaya. Jemaah terberhitung warisan. Terberhitung warisan. Siap-siap sudah sebagai warisan. Tarawasin warisan dan wasiat menurut insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala icani kita taufik hidayah, bisa memahami hukum-hukumnya dengan baik dan benar, dan bisa mengamalkan sesuai dengan ketentuan hukum Allah
sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat soleh solihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.